Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini sama-sama kita bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang telah diumumkan pada jadwal hari ini, kita akan membahas dan membaca dari risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan risalah ini adalah risalah yang singkat, hasil dari tulisan dan transkrip muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkenaan dengan manhaj as-salafi. Kita akan membaca risalah ini karena ini sangat penting sekali untuk menguatkan dan memberikan motivasi bagi kita di dalam memegang manhaj salafi. Kita masuk pada halaman 5, yaitu muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau hafizahullah membawakan basmalah di awal dari muqaddimah ini adalah sebagai bentuk isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuliskan risalah-risalah dakwah kepada para pembesar-pembesar kufar. Nabi memulai dengan basmalah. Kemudian juga mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang kita dapatkan di dalam mushaf kita. Di setiap awal dari surat-surat Al-Quran adalah dimulai dengan basmalah, kecuali dalam surat At-Taubah. Kemudian yang keempat adalah mencontoh para ulama-ulama sebelumnya, karena mereka memulai di dalam risalah dan kitab-kitab mereka dengan menuliskan basmalah. Maka ini adalah mengikuti para salaf terdahulu dengan memulai dengan basmalah. Qala alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian Syekh hafizahullahu ta'ala beliau melanjutkan dengan memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya semua. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbahnya dan juga di dalam muhadharahnya, dalam mau'izahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Kalimat amma ba'du adalah kalimat yang menunjukkan bahwa akan berpindah kepada tema yang akan dibahas. Dan itu
yang pernah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam khutbahnya. Amma ba'du, menunjukkan akan berpindah dari muqaddimah pembukaan kepada tema yang akan disampaikan. Fal mawdu'u mawdu'un muhimmun jiddan. Kata Syekh, tema ini adalah tema yang sangat penting. Wa huwa manhajus salafi as-salihi wa hajatul ummati ilaih. Tema ini tema yang sangat penting, yaitu tema tentang manhaj salafus salih dan kebutuhan umat untuk mengikuti manhaj ini. Nah, minum dulu. Tema tentang manhaj salafus salih wa hajatul ummati ilaih, dan kebutuhan umat kepada manhaj ini. Manhaj adalah jalan, adalah metode, adalah cara, sehingga ketika disebut manhajus salaf adalah cara dan jalan salafus salih di dalam beragama. Qala wal muradu bis salafis salih, dan yang dimaksud dengan salafus salih, kita selalu mendengar istilah salafus salih. Kita banyak mendengar dengan pemahaman salafus salih. Apa yang dimaksud dengan salafus salih? Al muradu bis salafis salih, yang dimaksud dengan salafus salih, al qarnul awwalu min hadhil ummah. Maka yang disebut dengan salafus salih adalah generasi pertama dari umat ini, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ummatud da'wah, dan yang kedua ummatul ijabah. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama ummatud da'wah, adalah umat yang harus didakwahi, umat yang butuh terus untuk didakwahi agar mereka mendapatkan hidayah, yaitu mereka orang-orang kafir. Yang kedua ummatul ijabah. Umat Nabi yang disebut dengan ummatul ijabah adalah mereka yang telah mengikuti dakwah Nabi, mereka yang telah mengucapkan kalimat syahadatain. Maka yang dimaksud dengan as-salafus salih adalah generasi pertama dari umat ini adalah umat al-ijabah, umat Nabi yang telah mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka generasi pertama dari umat ini? Qala wa hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Generasi pertama dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Adalah para sahabat minal muhajirin wal ansar. Dan sahabat Nabi terbagi menjadi dua. Yang pertama al-muhajirin, dan yang kedua al-ansar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai salafus salih, generasi pertama. Kemudian para tabi'in juga disebut dengan generasi kedua dan disebut dengan salafus salih. Tabi'ut tabi'in, mereka generasi ketiga, mereka juga digelari dengan salafus salih. Maka siapa saja yang mengikuti manhaj mereka, mereka disebut dengan salafi. Salafi. Maka salafi, ya di sini adalah ya'un nisbah, ya yang dinisbatkan kepada salaf, maka disebut salafi. Meskipun mereka hidup jauh dari zaman generasi pertama, meskipun mereka hidup ribuan tahun setelah meninggalnya para sahabat Nabi, tapi ketika mengikuti manhaj mereka, dinisbatkan kepada mereka menjadi salafi. Sebagaimana ahli sunnah dinisbatkan kepada sunnah Nabi SAW, maka mereka disebut dengan sunni, ya'un nisbah. Begitu juga Syiah Rafidah, mereka dinisbatkan kepada Syiah, mereka disebut Syi'i, mereka disebut dengan Rafidhi. Begitu juga orang Khawarij, dinisbatkan kepada perbuatan mereka khuruj, maka mereka disebut Khariji. Ya di sini adalah ya'un nisbah.
siapa saja yang mengikuti generasi pertama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka salafi. Qala wa hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Generasi pertama adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin wal ansar. Al muhajirin, para sahabat yang mereka berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ammal al-ansar, adapun sahabat al-ansar adalah mereka para penduduk kota Madinah. Dan ini adalah dua golongan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiqun al-awwalun, dan yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin, wal ansar, dan para sahabat al-ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang datang kemudian mengikuti sahabat al-muhajirin wal ansar bi ihsan, dengan benar, cara mengikuti mereka dengan baik dan dengan benar, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. Wa a'adda lahum jannatin, pahala mereka yang dijanjikan oleh Allah, balasan untuk mereka orang-orang muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. A'adda lahum jannatin, Allah siapkan untuk mereka surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang di bawahnya sungai-sungai itu mengalir, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, maka inilah kemenangan yang besar. Ayat ini menunjukkan akan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keutamaan dan kedudukan kaum muhajirin wal ansar. Dan para ulama juga mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan para sahabat dijamin dengan surga Allah. Para sahabat, mereka telah ditazkiyah, dipuji oleh Allah, dipuji akidah mereka, dipuji manhaj mereka, dipuji ibadah mereka, dipuji keimanan mereka. Allah ridha kepada mereka, maka Allah siapkan surga untuk mereka, dan Allah katakan mereka akan kekal di dalamnya. Wa qala subhanahu, dan juga Allah azza wa jalla firmankan, lil fuqara'il muhajirin, Allah firmankan tentang kaum muhajirin. Kalau ayat tadi Allah firmankan tentang kedudukan al-muhajirin wal ansar, ayat yang kedua ini Allah firmankan tentang orang-orang muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin, bagi mereka kaum fuqara dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, mereka orang-orang yang diusir dari negeri mereka, diusir dari kota Makkah. Wa amwalihim, dan mereka diusir dari harta mereka, dijauhkan dari harta mereka, dipisahkan dari keluarga mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka diusir dari kampung halaman mereka, dari tempat kelahiran mereka, kemudian mereka berhijrah ke kota Madinah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, apa yang mereka cari ketika mereka berhijrah? Yabtaghun, mereka mencari fadlan minallah, keutamaan dari Allah, waridwana, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiyah, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat bahwa hijrah mereka adalah mencari keridhaan, mencari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan tujuan mereka untuk hijrah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, untuk membela Allah dan membela Rasulnya, untuk membela agama Allah dan membela Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jujur dalam keimanannya, jujur di dalam pembelaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dipuji oleh Allah, Allah telah memuji keimanan mereka. Ulaika humus sadiqun, benar-benar mereka orang yang jujur. Hadza fil muhajirin, ayat ini adalah keutamaan tentang kaum muhajirin.
Thumma qala fil ansar ba'daha. Kemudian Allah firmankan tentang sahabat Al-Ansar, bagaimana keutamaan mereka, sahabat Al-Ansar. Qala walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Dan orang-orang yang telah tinggal di dar di sini adalah kota Madinah. Orang-orang yang telah terlebih dahulu tinggal di kota Madinah. Wal imana, telah beriman min qablihim, sebelum kedatangan saudara-saudara mereka kaum Muhajirin. Mereka sudah tinggal terlebih dahulu di kota Madinah. Kemudian mereka telah beriman terlebih dahulu sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Qala yuhibbuna man hajara ilaihim. Perhatikan sifat mereka, sifat kaum Al-Ansar. Allah katakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Al-Ansar, mereka mencintai saudara mereka yang berhijrah ke kota Madinah. Sifat mereka yang pertama, mencintai saudara mereka yang hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sifat mereka yang kedua, mereka tidak memiliki, tidak mendapati di dalam hati mereka kebutuhan sedikit pun, keinginan sedikit pun atas apa yang diberikan kepada sahabat Al-Muhajirin. Sahabat Al-Muhajirin, mereka memiliki keutamaan bersama Nabi di kota Makkah 13 tahun. Kemudian mereka berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Keutamaan yang dimiliki oleh kaum Muhajirin. Tetapi sahabat Ansar tidak ada rasa dengki sedikit pun kepada mereka. Kemudian sifat yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sahabat Al-Ansar senantiasa mendahulukan saudara mereka melebihi diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri membutuhkan. Sahabat Al-Ansar, mereka memiliki istri lebih dari satu. Mereka siap untuk meninggalkan dan ceraikan istrinya agar dinikahi oleh saudara-saudara mereka yang datang. Mereka punya rumah, mereka siap untuk dikosongkan agar ditempati oleh saudara-saudara mereka yang datang dari Al-Muhajirin. Mereka punya harta, mereka siap membagi. Mereka punya tanah, mereka siap memberi. Meskipun mereka membutuhkan, tapi untuk memberikan kepada saudara mereka adalah bukti kecintaan kepada kaum Al-Muhajirin. Wa may yuqa shuhha nafsih, kata Allah, dan barang siapa yang dipelihara dan dijaga dari sifat kikir, sifat pelit, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah memuji kaum Al-Ansar, fa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung karena mereka mencintai saudara mereka. Beruntung karena mereka bisa membagi dengan saudara mereka meskipun mereka membutuhkan. Ini sifat yang sangat mulia, sifat yang kita membutuhkan untuk meniru dan mencontoh mereka. Nabi SAW, beliau menyebutkan dalam hadis yang lainnya, ayatul nifaq, ayatul iman, hubbul ansar, wa ayatul nifaq, bughdul ansar. Bukti tanda keimanan seorang adalah mencintai sahabat Al-Ansar. Dan bukti tanda kemunafikan seorang adalah membenci sahabat Al-Ansar. Kata para ulama, kalau seorang membenci sahabat Al-Ansar adalah tanda kemunafikan, terlebih kalau dia membenci sahabat Muhajirin. Kalau dia mencintai sahabat Al-Ansar, tanda keimanan, terlebih kalau dia sampai mencintai sahabat Al-Muhajirin. Ini bukti keimanan dan tanda kemunafikan diukur dengan mencintai atau membenci sahabat Al-Ansar. Kemudian datang manusia-manusia terhina. Datang manusia-manusia yang mereka merendahkan para sahabat Nabi SAW. Mereka berani mencela sahabat Nabi. Bahkan yang dicela adalah sahabat Muhajirin. Bahkan yang dicaci maki adalah istri-istri Nabi. Yang dikafirkan adalah Abu Bakar wa Umar. Bahkan mereka berani untuk merendahkan istri-istri Nabi SAW. Nah, mereka inilah dari kaum Syiar Rafidhah atau dari kalangan Al-Khawarijin Nawasib yang mereka membenci para sahabat Nabi SAW. Ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh dua sahabat Nabi, dua golongan dari sahabat Nabi Al-Muhajirin wal Ansar.
Thumma qala fil ladzina ya'tuna min ba'dihim. Kemudian Allah Jalla wa ala firmankan tentang orang-orang yang datang setelah Muhajirin wal Ansar. Allah firmankan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Orang-orang yang datang, generasi yang datang setelah generasi para sahabat. Yaqulun, mereka berdoa. Mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau menjadikan di dalam hatiku ada sifat dengki, ada sifat sakit hati kepada mereka, ada sifat iri, kebencian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah engkaulah maha pemurah lagi maha penyayang. Doa yang harus dilantunkan oleh setiap orang yang datang setelah generasi para sahabat. Doa yang harus terus kita doakan untuk para sahabat Nabi SAW dan untuk orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan. Thumma man jaa ba'da sahabah, kemudian orang-orang yang datang setelah sahabat. Wa tatalmadha alaihim, dan mereka berguru dan belajar kepada para sahabat. Qala minat tabi'in, mereka adalah para tabi'in. Sahabat Nabi SAW, generasi pertama yang mereka disebutkan oleh para ulama, pengertian dari sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Pengertian sahabat adalah man laqiyan nabi, orang yang pernah berjumpa Nabi, mu'minan bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas Islam. Perhatikan, dari pengertian ini ada 3 syarat sehingga seorang itu dikatakan sebagai sahabat. Yang pertama, man laqiyan nabi, orang yang pernah berjumpa Nabi. Sebagian ulama mengatakan man ra'an nabi, orang yang pernah melihat Nabi. Tapi pengertian ini kurang, karena tidak semua sahabat melihat Nabi. Ada sahabat yang buta. Kalau dikatakan orang yang pernah melihat Nabi, maka orang yang tidak pernah melihat Nabi, meskipun dia berjumpa Nabi, maka bukan sahabat. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa pengertian yang sempurna, yang mencakup adalah man laqiyan nabiyya, orang yang pernah berjumpa Nabi. Dan berjumpa Nabi SAW ada 2 macam. Berjumpa, atau ada 3 macam. Berjumpa dengan ru'yah, melihat langsung dengan mata kepala. Yang kedua, berjumpa adalah dengan bermajlis di majlis Nabi, tetapi tidak bisa melihat Nabi karena buta. Yang ketiga adalah berjumpa Nabi dengan sempurna, melihat dan bermajlis bersama Nabi SAW. Maka siapa yang pernah berjumpa Nabi, baik melihat atau menghadiri majlis Nabi, atau dua-duanya. Kemudian syarat yang kedua, mu'minan bihi, beriman kepada Nabi. Karena banyak yang berjumpa Nabi, banyak yang mendengar ucapan Nabi, tapi tidak beriman. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, dan orang-orang kufar yang telah meninggal di atas kekufuran, maka mereka tidak disebut sebagai sahabat. Meskipun berjumpa, meskipun pernah bicara dengan Nabi, tapi syarat yang kedua tidak terpenuhi. Yang ketiga, wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas Islam. Maka 3 syarat ini harus terpenuhi. Berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas Islam. Kemudian tabi'in, generasi kedua yang mereka belajar kepada para sahabat, adalah man laqiyas sahabah, orang yang pernah berjumpa sahabat, mu'minan wa mata 'alal Islam, orang yang pernah berjumpa sahabat dan dia beriman kepada Nabi, kemudian dia meninggal di atas Islam, maka mereka adalah tabi'in. Qala wa tatalmadha 'alaihim minat tabi'in, generasi kedua yang datang setelah sahabat adalah para tabi'in.
wa atba'i tabi'in, dan generasi yang ketiga adalah murid-murid dari tabi'in, wa man ba'dahu minal qurunil mufaddalah, dan orang-orang yang datang setelahnya dari generasi terbaik, allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairukum qarni, orang terbaik di antara kalian, manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang hidup di zamanku. Siapa mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Mereka manusia terbaik. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka. Siapa yang datang setelah sahabat? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah tabi'in adalah para tabi'ut tabi'in. Maka 3 generasi ini yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rawi, kemudian rawi hadis ini mengatakan, la adri adzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi qarnain atau thalatha. Kata rawi hadis ini, aku tidak mengerti atau aku tidak ingat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah zamannya itu 2 zaman, 2 generasi atau 3 generasi. Kalau 2 zaman setelah zaman Nabi berarti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau 3 generasi berarti tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'ut tabi'in. Qala wa asruhum, dan zaman mereka yusamma asrul qurunil mufaddalah. Zaman mereka disebut dengan al-qurun al-mufaddalah, generasi terbaik, generasi istimewa. Haulaihum salafu hadhil ummah. Maka 3 generasi inilah salafnya umat ini. Salafnya umat ini yang menjadi panutan di dalam beragama. Alladzina athna alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengatakan salafi, kita mengikuti manhaj salafi, berarti kita mengikuti generasi terbaik. 3 generasi tersebut. Qala, mereka orang-orang yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fahumul qudwah li hadhil ummah. Mereka 3 generasi ini adalah qudwah, panutan bagi umat ini. Kita memiliki panutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita juga memiliki panutan yang lain yang dipuji oleh Nabi, yaitu 3 generasi. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wa manhajuhum huwa at-tariqul ladzi yasiruna alaihi fi aqidatihim. Dan manhaj mereka, manhaj 3 generasi ini, huwa at-tariq, adalah jalan alladzi yasiruna alaihi fi aqidatihim. Jalan yang harus kita tempuh di dalam mengikuti akidah mereka. Kita ingin mendapatkan akidah yang benar, akidah yang selamat, maka kita mengikuti akidahnya para sahabat, akidahnya mereka, akidahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Qala wa fi muamalatihim, manhaj di dalam bermuamalah, mengikuti muamalah mereka. Wa fi akhlaqihim, dan dalam akhlak mereka. Wa fi jami'i syu'unihim, dan dalam seluruh urusan. Apa yang harus kita ikuti dari mereka? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, manhaj di dalam berdakwah, mengikuti manhaj generasi terbaik. Wa huwa al-manhaj al-ma'khudhu min al-kitab was sunnah. Karena manhaj mereka, jalan mereka adalah jalan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber manhaj generasi terbaik dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, manhaj salafi ma'sum. Manhaj salafi ma'sum.
Tidak ada salah. Tetapi salafi ada yang berbuat salah. Ingat, manhaj jalan beragama salafi maksum. Tapi salafiyun mereka tidak maksum. Islam maksum, hak. Tetapi kaum muslimin tidak maksum. Ada yang berbuat dosa besar, ada yang berbuat kejahatan, ada yang berbuat zalim pada dirinya atau kepada orang lain. Tapi Islam hak. Salafi ada yang berbuat zalim kepada dirinya dan kepada orang lain. Tapi manhajnya hak. Maka yang diikuti manhajnya bukan orangnya. Yang diikuti manhaj bukan salafi orangnya. Qala wa huwal manhajul ma'khud minal kitabi was sunnah. Karena manhaj mereka bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Liqurbihim minar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat langsung belajar dari Nabi, mengambil ilmu dari lisan Nabi, mengambil ayat dan hadis dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qurbihim min asri tanzil, dan para sahabat hadir di mana wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdihim 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat langsung mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum khairul qurun, maka para sahabat adalah generasi terbaik. Wa manhajuhum khairul manahij, dan manhaj mereka adalah manhaj terbaik. Walidalik, oleh karena itulah yahrisul muslimuna ala ma'rifati manhajihim liyakhudhu bihi. Oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk bersemangat ala ma'rifati manhajihim, semangat untuk mengambil manhaj mereka, semangat untuk mempelajari manhaj mereka, liyakhudhu bihi, agar kita benar-benar mendapatkan manhaj yang safi, mendapatkan manhaj yang murni dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik. Li'annahu la yumkinu, karena tidak mungkin bagi kita as-sayru ala manhajihim, tidak mungkin bagi kita untuk berjalan di atas manhaj mereka illa bima'rifatihi, kecuali dengan mengetahui manhaj mereka. Tidak mungkin kita bisa mengikuti dan meniti, meneladani manhaj para sahabat kecuali dengan mengetahui, wa ta'allumihi, dan dengan mempelajari, wal amali bih, dan mengamalkannya. Tidak cukup kita mengaku ana salafi, ana mengikuti manhaj salaf, tapi tidak semangat belajar, tidak semangat hadir di majelis ilmu, tidak semangat untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Bagaimana kita tahu manhaj salaf yang sebenarnya? Kita hanya bermodalkan WA, bermodalkan medsos, tapi tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak bersemangat untuk mengambil manhaj mereka di majelis ilmu. Tidak akan sampai kepada manhaj yang benar. Naam, casing kita benar, pakaian kita mungkin sesuai, tetapi manhaj kita amburadul, gak karuan, kesana kemari. Kalau kita tidak benar-benar belajar manhaj yang benar, dan harus semangat ma'rifah, mengetahuinya, wa ta'allum, mempelajarinya, wal amal bihi, dan mengamalkannya. Walihada, oleh karena itulah qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala firmankan, was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan al-muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, mengikuti mereka dengan baik, yakni bi itqan, dengan benar, mengikuti manhaj salaf, mengikuti kaum muhajirin wal ansar bi itqan, dengan benar, bukan sekedar pengakuan lisan, dibuktikan dengan belajar, dibuktikan dengan istiqomah di atas manhaj ini. Wala yumkin ittiba'uhum bi ihsan, tidak mungkin seorang bisa meneladani dan mengikuti manhaj ini dengan benar illa, kecuali bita'allumi madhabihim, dengan mempelajari madhab mereka, wa manhajihim, dan mempelajari manhaj mereka,
wa ma yasiruna alaihi, dan apa saja yang mereka tempuh. Apa saja yang ditempuh oleh para sahabat Nabi dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Salafi bukan hanya di dalam akidah. Salafi bukan hanya di bab tauhid, ibadah, muamalah, akhlak. Semuanya harus diambil dari para sahabat Nabi SAW. Jangan seperti kaum yang mereka bingung, orang-orang yang mumet pikirannya. Akidah dari majelis salafi, ya, ibadah dari majelis sufi, manhajnya dari majelis haroki. Akhirnya kayak sampah ngumpul di situ. Tidak akan benar. Kalau kita yakin dengan manhaj ini, belajar yang semangat kepada siapa? Kepada ahlinya. Yang mereka benar akidah, mereka benar manhajnya, yang kita percaya ilmunya. Bukan comot dari majelis sana, comot dari ustadz sana, ya, comot dari kaum haroki, sufi, hizbi. Tidak akan bisa sempurna ketika kita mengikuti manhaj kalau kita bermodalkan demikian. Tetapi kita harus ta'allum, belajar, mempelajari manhaj mereka dan mengikuti apa yang telah mereka tempuh. Wa amma, perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, wa amma mujarradul intisabi, adapun hanya sekedar mengaku, menisbatkan diri ila salaf, hanya sekedar mengaku ana salafi, was salafiyah, mengaku mengikuti manhaj salaf dan mengikuti dakwah salafiyah, min ghairi ma'rifatin biha, tanpa mengetahui manhaj salaf, wa bimanhajiha, dan tanpa mengetahui manhaj mereka bagaimana. Ngaku salafi, ikut salafi, manhajnya salafi, tapi ditanya apa prioritas utama dakwah salafi, tidak paham. Karena tidak belajar. Sehingga meremehkan manhaj yang benar ini. Kata Syekh, adapun orang-orang yang sekedar intisab, mengaku menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, min ghairi ma'rifatin biha, tanpa mengetahui hakikat salafiyah, wa bimanhajiha, dan tanpa mengetahui manhaj salaf, fahadha la yajdi syai'an, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bal qad yadur, bahkan ini bisa membahayakan dirinya. Fala budda min ma'rifati manhaj salafus salih, maka wajib bagi kita untuk mengetahui manhaj salafus salih. Kan lucu kalau kita mengaku salafi, tapi kita tidak tahu apa itu manhaj salafi. Kita tidak tahu apa prioritas dakwah salafiyah. Walihada kanat hadhihi al-ummatu tatadarasu manhaj as-salafi salih. Oleh karena itulah umat ini mereka mempelajari manhaj salafus salih. Wa yatanaqalunahu jilan ba'da jilin. Mereka terus mempelajari dari generasi ke generasi. Kita lihat bagaimana salaf kita, sahabat, mengajarkan manhaj ini kepada tabi'in. Tabi'in belajar kepada mereka, di bawahnya. Kemudian tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Kemudian terus. Silsilah, rentetan belajar mereka. Jelas. Belajar. Terus. Qala fakana yudarrasu fil masajid. Sehingga manhaj ini harus diajarkan di masjid-masjid. Harus diajarkan kepada kaum muslimin. Bukan hanya diajarkan kepada orang tertentu saja. Manhaj ini milik umat. Diajarkan kepada umat. Agar mereka tahu manhaj mereka yang benar. Wa fil madarisi wal ma'ahidi wal kulliyat. Dan manhaj salaf ini juga harus diajarkan di sekolah-sekolah. Di ma'had-ma'had. Dan di kampus-kampus. Di kuliah. Fahadhihi hiya tariqah lima'rifatihi, maka inilah cara untuk mengetahui manhaj salaf. Diajarkan di masjid-masjid, di majelis-majelis ta'lim, di kuliah dan di sekolah-sekolah. Ini cara sehingga manhaj ini bisa tersebar dan kaum muslimin bisa mengetahui manhaj ini. Annana nata'allamu manhaj as-salafis salih as-safi, bahwa kita harus belajar manhaj salaf safi. Ingat, safi yang murni. Karena ada manhaj salaf tapi KW. Ya, bukan hanya dalam barang-barang bisnis, tapi manhaj salaf yang KW. Mengaku salafi tetapi ternyata takfiri. Mengaku salafi ternyata jihadi. Mengaku
ngaku salafi, ternyata hizbi haroki. Dan ini banyak. Lihat, orang-orang ahli bidah, mereka mengaku sebagai ahli sunnah. Ahli ahwa, mereka mengaku sebagai salafi. Dan mereka tidak mau disebut sebagai ahli bidah. Menunjukkan bahwa kalimat salaf, ini kalimat yang mulia. Semua ingin intisab, semua ingin mengaku, menisbatkan diri kepadanya. Tetapi kita harus tahu bahwa di sana ada manhaj salaf yang mereka tidak murni. Masih tercampur dengan bid'ah, tercampur dengan khurafat, tercampur dengan dakwah harokiyah. Qal, annana nata'allamu manhaj as-salafis salihis safi, al-ma'khudh min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar manhaj salafus saleh yang murni. Yang murni. Bukan hanya kita mencari vitamin yang murni, makanan yang murni, madu yang murni, tapi manhaj ini lebih penting daripada sekedar vitamin untuk badan kita. Karena manhaj ini yang akan menjaga akidah dan keimanan kita. Kalau kita sembarang mengambil manhaj dari orang-orang yang tidak dikenal akidahnya, manhajnya, maka kita akan rusak akidah kita. Ketika kita takut dan khawatir tubuh kita dimasuki oleh makanan-makanan yang tidak asli, makanan yang sudah tercampur dengan hal-hal yang tidak benar. Kenapa kita tidak takut dengan akidah dan manhaj kita akan dirasuki oleh hal-hal yang bisa merusak manhaj kita? Maka manhaj yang safi adalah manhaj yang bersumberkan dari kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengkhabarkan kepada kita annahu sayakthuru al-ikhtilaf fi hadhihi al-ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada umatnya bahwa akan terjadi perpecahan di tengah umat ini. Dan perpecahannya bukan sedikit, banyak. Terjadi perpecahan di umat Nabi ini sangat banyak, melebihi perpecahan Bani Israel, melebihi perpecahan kaum Yahudi dan Nasara. Perpecahan di tengah-tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika fi qaulihi, yaitu di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Bani Israel tafarraqat ala 72 billah. Sesungguhnya Bani Israel mereka terpecah, umat Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariku ummati, dan umatku ini akan terpecah ala 73 millah, terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak dari Bani Israel. Qala kulluhum finnar, dan semuanya diancam dengan api neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu kelompok yang selamat. 73 diancam dengan neraka, kecuali satu yang selamat, kata Nabi. Perpecahan pasti terjadi, karena ini adalah takdir kauni, takdir yang pasti terjadi di tengah umat ini. Tetapi kewajiban kita menyelamatkan diri dari perpecahan tersebut. Bukan berarti ketika Nabi mengkhabarkan akan terjadi perpecahan, maka kita berlomba-lomba untuk membuat kelompok. Kita berlomba-lomba membuat golongan sendiri-sendiri. Bukan. Nabi tidak katakan demikian. Tapi kita diperintahkan untuk bersatu. Makanya dalam hadis yang lainnya, ketika Nabi mengkhabarkan bahwa siapa yang hidup setelah zamanku akan melihat perpecahan yang banyak. Apakah Nabi perintahkan kita untuk ikut golongan-golongan tersebut? Tidak. Tapi Nabi katakan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk bersatu di atas sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan bersatu di atas sunnah para sahabat khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi, yang selamat hanya satu. Kulluhum finnar illa wahidah. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa kelompok yang selamat itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang akan selamat dari api neraka adalah mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Siapa saja, di zaman kapan saja, dari negeri mana saja, yang mengikuti aku dan para sahabatku, maka dia akan selamat dari api neraka. Nabi katakan, siapa yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan Nabi tidak mengkhususkan harus bangsa Arab, harus mereka yang berbahasa Arab. Tidak.
Nabi katakan, siapa saja dari umat ini yang mengikuti aku dan para sahabatku dijamin selamat. Ini menunjukkan bahwa kebenaran bukan diukur dengan banyaknya jumlah. Lihat betapa banyak mereka yang berpecah. 72 diancam dengan api neraka. Kemudian yang satu yang selamat. Maka ingat, kebenaran bukan diukur dengan banyaknya jumlah. Karena itu dalam Al-Quran Allah juga firmankan tentang kebenaran, bahwa jangan pernah kita tertipu dengan jumlah yang banyak, karena mereka berada di atas kesesatan. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu. Ingat, banyak mana orang kafir dengan muslim? Kafir lebih banyak. Muslim yang taat dengan muslim yang fajir, yang fasik, lebih banyak mana? Lebih banyak yang fajir. Siapa yang mengikuti manhaj salaf lebih banyak atau ahli bidah? Ahli bidah. Maka kebenaran ukurannya adalah dengan ittiba, dengan meneladani Rasulullah dan meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza manhajus salafis salih. Inilah manhaj salafus salih. Wa huwa ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj salafus salih adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi ashabuh, dan apa yang diikuti oleh para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang diikuti oleh orang-orang setelahnya dengan benar, dengan baik, dengan tepat. Wa tastaddul hajatu, dan kemudian kebutuhan kita ini akan menjadi lebih besar. Kebutuhan kita akan sangat lebih ila ma'rifati manhajis salafus salih. Kebutuhan untuk mengetahui manhaj salafus salih ini akan menjadi lebih besar di zaman fitnah ini. Di zaman ini, di zaman di mana fitnah semakin banyak, maka kebutuhan kita untuk berpegang kepada manhaj ini harus semakin kuat. Kebutuhan kita kepada manhaj para sahabat harus semakin besar. Litamassuki bih, untuk berpegang teguh dengan manhaj ini. Li'annahu tariqun najati minan nar, karena dengan berpegang kepada manhaj salafus salih adalah jalan keselamatan dari api neraka. Liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya diancam dengan api neraka kecuali satu golongan. Wahiyal firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Maka nama lain dari salafus salih adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan nama lain dari salafus salih adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya diancam dengan api neraka kecuali satu golongan. Wahiyallati idza ikhtalafa an-nas wa kathuratil madhahibu, yaitu ketika sudah terjadi perselisihan di tengah-tengah umat manusia. Wa kathuratil madhahibu, dan golongan-golongan semakin banyak. Wa kathurat taraiqu wal firaq wal ahzab, dan semakin banyak tariqah-tariqah, semakin banyak kelompok-kelompok, semakin banyak partai-partai dan golongan. Wahiyallati takunu ala manhajis salafis salih, maka ahli sunnah, maka al-firqatun najiyah, mereka adalah yang senantiasa berada di atas manhaj salafus salih. Wa tatamassaku bih wa tasbiru alaih, mereka yang senantiasa teguh di atas manhaj ini dan bersabar alaihi, sabar di atas manhaj ini. Karena berpegang kepada manhaj ini butuh kesabaran. Sebagaimana kita belajar manhaj ini butuh sabar. Harus sabar. Tidak sabar kita kalah. Butuh sabar datang ke majelis ilmu, butuh sabar untuk mendengarkan kajian, butuh sabar untuk mengulang-ulang pelajaran. Begitu juga sabar untuk mengamalkan manhaj ini, dan sabar untuk menghadapi celaan, cacian, makian ketika kita istiqomah di atas manhaj ini. Hatta talqa rabbaha subhanahu wa ta'ala, sampai kita berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya, sampai kapan kita harus sabar di atas manhaj salafus saleh? Sampai kita mati.
sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena yang kita cari adalah husnul khatimah. Bukan ketika kita mendapatkan hidayah manhaj ini, kita semangat di awal hijrah. Semangat di awal hijrah. Belajar, hadiri majelis ilmu, menghafal, beli buku, beli kitab, mendengarkan kajian. Tapi kemudian datang masa-masa futur, datang masa-masa fitnah. Akhirnya kita jauh dari majelis ilmu. Kita disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh fitnah, disibukkan oleh berbagai macam berita yang belum tentu kebenarannya. Luntur manhajnya. Kemudian akhirnya sampai meninggalkan manhaj salaf. Waliyahdubillah. Maka wajib bagi kita untuk sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam istiqamah di atas manhaj ini. Karena akan banyak godaan, akan banyak fitnah, akan banyak celaan yang akan kita terima dari istiqamah ini. Tapi ketika kita melihat bagaimana generasi pertama, bagaimana salafus saleh, para sahabat Nabi, ketika mereka berpegang dengan manhaj Nabi SAW, mereka sabar. Diuji, diusir dari kampungnya, diusir dari hartanya, dijauhkan dari keluarganya. Mereka sabar untuk membela agama Allah, untuk mengikuti manhaj Nabi SAW. Mereka sabar ketika dicela oleh kaum kufar. Mereka sabar ketika mereka harus disiksa. Mereka sabar. Dan ujian-ujian yang menimpa ahli sunnah salafiyin hari ini belum seberapa dibanding ujian para sahabat terdahulu. Maka ketika kita mendapatkan ujian, dakwah kita mendapatkan ujian, ketika kita istiqamah mendapatkan cobaan, kita mengingat bagaimana ujian para sahabat Nabi SAW. Kita mengingat bagaimana semangat mereka ketika diuji dan dicoba, semakin semangat di dalam belajar, semakin semangat dalam berpegang kepada manhaj ini. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj salafus saleh, dan kita semuanya diberikan taufik untuk terus belajar, beramal dan berdakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.